Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel keren yang menjadi teman belajar Anda, siap untuk mengantarkan Anda hebat dalam prestasi. Kali ini kami hadir dalam rangka memenuhi janji kami untuk menyajikan sajian spesial, yaitu kupas tuntas soal-soal terkait statistika. Pada edisi kali ini insya Allah akan kita sajikan 4 soal untuk mengawali pembahasan kupas tuntas soal statistika sebagai persiapan menghadapi ulangan harian sekaligus untuk persiapan penilaian akhir tahun yang terkait dengan mean atau rata-rata. Tipenya adalah tipe soal pemecahan masalah. Karena itu siapkan hati Anda, diri Anda, dan pikiran Anda untuk fokus bersama kami mengikuti pembahasan soal-soal berikut. Mudah-mudahan apa yang akan kita sajikan ini nanti benar-benar bisa Anda pahami dengan baik dan video ini benar-benar bermanfaat buat siapa saja yang mengikuti channel ini. Dan jangan lupa bagikan kepada orang lain, teman, sahabat yang mereka juga butuh media belajar sebagaimana Anda. Insya Allah bernilai amal soleh. Jangan pernah memandang remeh, karena sesuatu itu sederhana. Bisa jadi sesuatu yang kecil, sederhana, bahkan kita pandang remeh itu dia luar biasa bagi orang lain dan banyak mendatangkan kebaikan baik untuk diri kita maupun untuk sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal statistika, persiapan ulangan dan PAT Matematika SMP kelas 8 semester genap. Soal nomor 1. Mila telah mengikuti 3 kali ulangan matematika dengan nilai 74, 80, dan 68. Pada ulangan keempat, Mila berhalangan mengikuti ulangan karena sakit. Jika untuk mencapai tuntas, nilai rata-rata harian minimal 73, berapa nilai minimal ulangan Mila yang keempat harus diperoleh agar dinyatakan tuntas rata-rata nilai harian? Penyelesaian. Kita misalkan nilai ulangan keempat dari Mila adalah P. Maka rata-rata adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dibagi 4, yang mana X1 adalah nilai ulangan pertama, X2 nilai ulangan kedua, X3 nilai ulangan ketiga, dan X4 nilai ulangan keempat. Nilai ulangan ke-1 sampai ke-3 kita substitusikan. Demikian juga nilai ulangan keempat yang dimisalkan dalam variabel P. Rata-rata adalah 73 sama dengan 74 ditambah 80 ditambah 68 ditambah P per 4. 4 adalah banyak ulangan, yaitu 4 kali. 74 ditambah 80 ditambah 68 kita jumlahkan, dan tidak bisa kita jumlahkan dengan P karena P tidak sejenis dengan 3 suku yang di depan. Hasilnya 222 plus P per 4 untuk ruas kanan. Ruas kiri 73 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan menjadi 73 per 1 supaya identik dengan bentuk pecahan di ruas kanan. Kita lakukan perkalian silang. 1 dikali 222 plus P sama dengan 73 dikali 4. Kita tulis. Kemudian 1 dikali 222 plus P tidak mengubah nilai.
Kemudian 73 dikali 4 hasilnya 292. 222 ditambah P sama dengan 292 adalah bentuk persamaan linier satu variabel. Maka kita selesaikan dengan cara memindah konstanta 222 ke ruas kanan, kita kumpulkan dengan sesama konstanta. Dengan ketentuan pindah ruas ganti tanda, positif menjadi negatif, sebaliknya kalau negatif menjadi positif. Sehingga kita dapatkan nilai P adalah 70. Jadi nilai minimal yang harus diperoleh Mila pada ulangan keempat adalah 70. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik. Nomor 2, suatu kelas jumlah siswanya ada 30 anak, terdiri dari 12 putri dan 18 putra. Dalam suatu ulangan matematika, rata-rata nilai matematika siswa putri adalah 72 dan rata-rata nilai siswa putra 78. Berapakah rata-rata nilai keseluruhan siswa dalam kelas itu? Baik, penyelesaian. Di sini ada 30 siswa yang terdiri dari 12 siswa putri dan 18 siswa putra. 12 siswa putri kita simbolkan dengan N1, 18 siswa putra kita simbolkan dengan N2. Rata-rata untuk putri kita simbolkan X1 dan rata-rata siswa putra kita simbolkan X2. Sedangkan rata-rata keseluruhan siswa kita simbolkan dengan X. Maka dapat kita rumuskan X sama dengan N1 dikali X1 plus N2 dikali X2 per N1 plus N2. N1 dikali X1 adalah perkalian antara banyak siswa putri dengan rata-rata nilai siswa putri menghasilkan jumlah seluruh nilai siswa putri. N2 dikali X2 adalah menyatakan perkalian banyak siswa putra dengan rata-rata nilai siswa putra menghasilkan jumlah seluruh nilai siswa putra. N1 plus N2 adalah banyak siswa putri ditambah banyak siswa putra menghasilkan jumlah siswa keseluruhan dalam kelas. Sekarang kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Rata-rata sama dengan N1 adalah 12 dikali X1 72 ditambah N2 18 dikali X2 78 per 12 plus 18. Kita sederhanakan, X sama dengan 864 ditambah 1404 per 30. Hasilnya X sama dengan 75,6. Jadi rata-rata nilai kelas adalah 75,6. Oke? Bisa dipahami? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Rata-rata ulangan matematika 28 siswa adalah 78. Jika nilai 4 siswa yang ikut ulangan susulan digabungkan, rata-rata nilainya menjadi 76. Rata-rata nilai 4 siswa yang ikut ulangan susulan tersebut adalah titik. Penyelesaian kita gunakan rumus sebagaimana nomor 2. Kita misalkan rata-rata nilai semula X1, rata-rata ulangan susulan adalah X2 dan rata-rata baru adalah XB. Maka XB sama dengan N1 dikali X1 plus N2 dikali X2
per N1 plus N2. N1 adalah banyak anak yang ikut ulangan semula, X1 rata-rata semula, ditambah N2 banyak anak yang ikut ulangan susulan, dikali X2 rata-rata nilai anak yang ikut ulangan susulan, per N1 plus N2 peserta ulangan semula ditambah peserta ulangan yang ikut susulan. XB nya 76. Kita substitusikan nilai-nilainya. 76 sama dengan 28 dikali 78 ditambah 4 dikali X2 per 28 ditambah 4. Yang ruas kanan hasil perkaliannya adalah 2184. Hasil kali dari 28 dikali 78 ditambah 4x2 adalah 4 dikali x2 per 32 dari 28 ditambah 4. 76 kita nyatakan sebagai bentuk pecahan 76 per 1 supaya identik dengan ruas kanan. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 1 dikali 2184 plus 4x2 akan sama dengan 76 dikali 32. Nah demikian. 1 dikali 2184 ditambah 4x2 tidak merubah nilai, karena sifat bilangan 1 ketika dikalikan berapapun dia tidak mengubah nilai. 76 dikali 32 hasilnya 2432. Merupakan bentuk persamaan linier satu variabel. Kita pindah ruas untuk 2184 menjadi min 2184. 4x2 sama dengan 248. X2 adalah 248 dibagi 4. X2 sama dengan 62. Artinya rata-rata nilai 4 anak yang ikut ulangan susulan adalah 62. Rata-rata bukan berarti nilai setiap anak sama 62. Bisa jadi ada yang 64, ada yang 66, ada yang 60. Jadi nilai keempat anak itu kalau di rata-rata adalah 62. Oke? Baik, kita berikan contoh yang lain, variasi yang berbeda. Nomor 4. Tinggi rata-rata 10 orang adalah 165 cm. Setelah satu orang keluar dari kelompok tersebut, tinggi rata-ratanya menjadi 166 cm. Berapa tinggi orang yang keluar tersebut? Nah, di sini agak berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya kita menggabungkan dua kelompok atau sudah ada kelompok, kemudian ada sekelompok peserta baru yang ikut bergabung. Tapi di sini sudah ada kelompok keluar salah satu anggota dari kelompok itu. Penyelesaian. Misal rata-rata tinggi semula adalah X1, tinggi yang keluar adalah X2, dan rata-rata baru adalah XB, maka XB sama dengan N1 dikali X1 dikurangi N2 dikali X2 per N1 dikurangi N2. Kalau rumus pada contoh soal sebelumnya ditambah karena menggabungkan dua kelompok, tapi di sini dikurangi dikarenakan ada yang keluar dari kelompok. N1 adalah kelompok pertama yang diketahui rata-rata tingginya 165, yaitu X1.
Sedangkan N2 adalah banyak anak yang keluar dari kelompok, yaitu satu anak dengan tinggi badannya kita misalkan X2. N1 dikurangi N2 adalah banyak anak semula dikurangi yang keluar dari kelompok. Kita substitusikan, XB-nya sudah tahu yaitu menjadi 166. Kita tulis 166 sama dengan 10 adalah kelompok anak yang pertama yang diukur tingginya yang rata-ratanya 165 dikurangi satu anak dikalikan tinggi anak itu. Jadi di sini walaupun satu anak tetap saya simbolkan dengan N2 dikarenakan ada kalanya soal yang keluar dari kelompok tidak satu anak tetapi dua anak bahkan lebih, ya, supaya kita dengan cara ini bisa diterapkan untuk soal yang serupa di soal yang lain. Per 10 dikurangi 1 kita sederhanakan. Untuk ruas kanan hasil kalinya adalah 1650 dikurangi min 1 dikali X2 itu ya min X2 per 9. 166 kita nyatakan sebagai 166 per 1. Kemudian kita lakukan perkalian silang seperti sebelumnya, tidak ada masalah. Selanjutnya kita akan mencari nilai X2. Di sini min X2 kita pindah ke ruas kiri biar menjadi positif X2, sedangkan 1494 sebagai hasil perkalian dari 166 dengan 9 kita pindah ke ruas kanan. Ingat, pindah ruas ganti tanda. Negatif X2 menjadi positif X2, positif 1494 menjadi negatif 1494. 1650 dikurangi 1494 adalah 156. Dengan demikian tinggi anak atau orang yang keluar dari kelompok adalah 156 cm. Baik. Oke? Bisa dipahami? Bisa ya? Asal Anda mengikuti dengan hati yang tulus, yang ikhlas, ya. Insya Allah Anda akan diberikan kemudahan, akan diberikan kefahaman. Karena sungguhnya matematika itu bukan sesuatu yang sulit, asalkan kita serius. Baik, alhamdulillah 4 soal sudah kita sajikan. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi awal buat Anda, dan insya Allah kita akan hadir kembali di episode berikutnya dengan variasi soal yang tentunya lebih menarik, lebih menantang, dan lebih odds. Karena itu ikuti selalu sahabat Matematika Channel, karena bersama sahabat Matematika Channel Anda akan hebat dalam prestasi matematika. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.